Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang kami muliakan. Besok insyaallah 27 Rajab yang biasa kita peringati sebagai hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu peristiwa yang agung, yang banyak sekali hikmah, pelajaran berharga yang dapat kita petik dari peristiwa itu. Salah satunya adalah hikmahnya Isra dan Mi'raj itu untuk menguatkan dan menggembirakan jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya juga umat Islam. Hikmah ini dapat kita lihat dari kronologis peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah dalam rangka dakwah menyebarkan Islam itu. Kita tahu banyak tantangan dakwah yang dialami Rasul di Makkah ketika itu. Dengan sekuat tenaga beliau berjuang menyebarkan agama Allah, tapi kaum musyrikin melakukan berbagai cara pula untuk menghalang-halangi dan menggagalkan dakwah itu. Beliau dibujuk dengan harta, dibujuk dengan tahta, dibujuk dengan wanita, tapi beliau tidak mau. Kalaupun mereka itu bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah itu. Begitu jawaban Rasulullah ketika bujukan itu datang melalui paman beliau Abu Talib. Tidak mempan seperti itu, sementara beliau terus berdakwah. Ketika ingin mencederai beliau, keluarga beliau Bani Hashim membelanya, baik yang muslim maupun tidak. Nah, ini khasnya orang Arab itu, ikatan kesukuannya, keluarganya tinggi. Jadi meskipun banyak juga Bani Hashim yang tidak masuk Islam, tapi ketika Nabi Muhammad dicederai, mereka akan membelanya. Nah, ini semangat kesukuan, asabiyah. Nah, karena dibela oleh Bani Hashim itu, maka diadakan permusyawaratan oleh bani-bani yang lain, suku-suku yang lain untuk memboikot Bani Hashim yang membela Nabi itu. Maka diadakanlah pemboikotan ekonomi dan sosial 3 tahun lebih. Tidak boleh jual beli, tidak boleh menikah, tidak boleh macam-macam. Sampai-sampai dalam sejarah disebutkan sampai-sampai keluarga Nabi itu terpaksa memakan daun-daunan karena tidak ada makanan yang dapat dimakan. Bukan karena barangnya tidak ada yang mau menjual. Sampai begitu. Ini boikot ekonomi. Jadi itu sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini. Boikot ekonomi. Selesai boikot ekonomi, akhirnya pelang tempat prasasti boikot itu hancur dimakan bubuk. Datang lagi cobaan dakwah berikutnya, yaitu meninggalnya paman beliau Abu Talib. Jadi Abu Talib itu backing politiknya Nabi. Beliau orang yang beribawa, orang yang dihormati oleh sukunya, suku Quraisy itu. Sehingga selama beliau ada, amanlah Nabi ini dari gangguan-gangguan yang berbahaya. Begitu wafat Abu Talib, maka semakin gencar serangan, ya, intimidasi dan sebagainya dialami Nabi dan para sahabat.
Sekitar 3 bulan kemudian meninggal lagi Khadijah, istri Nabi. Maaf, Khadijah ini istri Nabi lebih kaya dari Nabi. Beliaulah yang mengorbankan, menyumbangkan harta bendanya untuk membiayai dakwah Nabi itu. Berarti itu backing ekonominya. Sudahlah backing politik meninggal, backing ekonomi meninggal pula. Tidak ada lagi rasanya tempat bertumpu di bumi ini bagi Rasulullah SAW. Semakin gencar pula lah serangan terhadap dakwah Nabi. Lalu Nabi berupaya mencari alternatif. Kalau Makkah ini rasanya tidak mungkin menjadi tempat bersemainya, berkembangnya dakwah Islam, saya coba lagi kepada tempat lain yang juga masih saudaranya dari suku Quraisy, yaitu daerah Taif. Maka beliau bersama Zaid bin Harithah, anak angkatnya, pergi mencoba berdakwah ke kota Taif. Dan kita tahu apa yang dialami Nabi. Nabi ditolak mentah-mentah dan disuruh anak-anak sepanjang jalan melempari Nabi dan Zaid dengan batu. Nabi pulang ke Mekah dengan berdarah-darah. Itu dialami oleh Rasulullah. Dialami. Coba bayangkan Bapak Ibu kondisi psikologis, kondisi kejiwaan hati Nabi ketika itu. Beliau Nabi, beliau Rasul, beliau berjuang menegakkan agama Allah. Tapi serangan, musibah datang bertubi-tubi. Seakan-akan beliau dibiarkan saja, tidak ada pertolongan dari Allah. Seperti itu kira-kira. Jadi ada kesedihan beliau itu beliau sampaikan menangis di malam hari. Ketika itulah datang Allah menjemput beliau, memperjalankannya dari Makkah ke Yerusalem, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj. Itulah peristiwa besar itu. Dilihatkan semua kekuatan, keagungan Allah SWT, dipertemukan dengan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Itu untuk apa? Pertama, menghibur Nabi, menguatkan jiwa Nabi. Wahai Muhammad, Tuhan yang memerintahkan kamu, mengutus kamu itu ini, Tuhan yang memiliki alam raya ini, maha kuat, maha berkuasa. Kamu bersandar di pokok yang kokoh, jangan gentar. Ikuti saja prosesnya. Seperti itu. Dipertemukan pula Nabi dengan para rasul sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan sebagainya. Di situ beliau bisa bertukar pengalaman, mengadukan masalah dakwahnya, bertukar pikiran, bercerita. Sehingga semakin ringanlah beban kejiwaan Nabi Muhammad SAW. Jadi dari sisi itu, kronologis peristiwa Isra Mi'raj itu adalah penghiburan dan penguatan jiwa Nabi. Dan Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, menerima salat, dibawa, diberikan kepada kita untuk kita laksanakan sebagai apa? Pengganti mi'rajnya Nabi itu bagi kita. As-salah mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang Islam, orang-orang beriman. Kita juga akan mengalami peristiwa seperti peristiwa Nabi itu. Banyak masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah psikologis, masalah hubungan dengan orang lain, masalah keluarga, masalah bangsa negara yang juga masuk ke pikiran kita. Berat. Kadukan itu semua kepada Allah. Kalau Nabi mengalaminya langsung bertemu dengan Allah, melihat kekuasaan alam Allah di alam raya ini, maka kita bisa menemui Allah itu melalui salat-salat yang kita lakukan. Kita hubungkan jiwa kita dengan Allah.
Kita terbangkan jiwa kita ke alam raya ini, bertemu dengan Allah dan melihat kekuasaan-kekuasaannya, mengadukan semua hal yang kita alami. Itulah yang disebut dengan wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kamu mengatasi masalah kamu dengan sabar, sikap sabar, dan solat, mengerjakan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Sesungguhnya solat itu akan berat melaksanakannya kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhan dan yakin akan kembali kepada Tuhan. Jadi kalau mau khusyuk salat itu, yakinkan diri kita akan bertemu dengan Allah, akan kembali kepadanya, mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kalau itu yang terjadi dalam diri kita, kita akan berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Apakah yang mengganggu kekhusyukan salat kita? Perbuatan-perbuatan buruk kita. Kalau kita bertengkar dengan istri di rumah, lalu sholat di sini, kira-kira sholatnya khusyuk apa enggak? Kalau kita barusan menzolimi orang, mengambil hak orang, lalu sholat, kira-kira khusyuk enggak sholatnya? Jadi kebanyakan sholat kita tidak khusyuk itu gara-gara melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk tadi. Makanya kita harus ingat akan kembali kepada Tuhan, akan bertemu dengan Dia, mempertanggungjawabkan semuanya. Amal kita baik, ketika kita menghadapnya, tidak banyak yang akan mengganggu pikiran dan jiwa kita. Jadi kaum muslimin rahimahullah, dapat kita simpulkan bahwa salah satu hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah sebagai arena untuk menguatkan dan menghibur jiwa Nabi, sebagai bekal menghadapi tantangan dakwah yang sangat berat. Dan kita umat Islam pasti mengalami problema dalam kehidupan kita, baik yang ringan maupun yang berat. Maka kadukanlah itu, minta tolonglah itu kepada Allah melalui sabar dan solat. Solat sebagai hadiah Nabi dan Allah SWT kepada kita melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Fa'tabiru ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an